Banyak para tokoh dahulu yang dikenal dengan kewibawaan, bukan karena kekayaan ataupun masa kehidupannya di dunia ini. Mereka dikenal karena kewibawaannya yang begitu tegas dalam mengambil suatu keputusan. Nah, hari ini bersama saya Roni, dibaca Alkitabku, saya kembali mendapat inspirasi untuk membahas bagaimana menjadi orang yang berwibawa dan disenangi banyak orang. Nah, seperti biasa, sebelum kita membahas hal ini, saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, hikmat-Mu yang kubutuhkan saat ini Tuhan, di dalam menyampaikan segala apa yang ada dalam pikiranku. Segala sesuatunya biarlah berasal daripada Engkau Bapa. Engkau yang membukakan hati dan pikiranku saat ini, dan tetap berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu dalam menyampaikan apapun yang ada dalam hatiku saat ini. Biarlah ini berguna untuk mengubah cara berpikir yang bagi mereka yang selalu setia mendengarkan ucapan dan diskusi kami hari ini. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Kami serahkan semuanya saat ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kamu kepingin menjadi seperti orang-orang yang disegani atau dihargai orang-orang di sekitar kamu. Mari kita buka di dalam Matius 7 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Inilah perbedaannya zaman Yesus. Para pimpinan agama Yahudi dalam mengajar sama sekali tidak berwibawa seperti Yesus yang lakukan. Mereka memberi informasi, mendidik, dan mencerahkan rakyat. Tetapi mereka tidak selalu menuntut agar rakyat yang mendengarkan itu menanggapi dan patuh. Tetapi Yesus sebaliknya, mereka tunduk. Yesus sangat mengharapkan agar kita bisa mematuhi Allah hanya di bibir saja dan meniadakan perintah-perintah Allah. Yesus berkata, kalau kita tidak mendengarkan kata-katanya dan menerapkannya dalam hidup kita, maka hidup kita akan runtuh. Yesus mengharapkan sekali agar kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Ia mengajar dengan penuh wibawa, dan juga saat ini sama, ia tetap berwibawa. Bila Yesus melakukan sesuatu, ia melakukannya yaitu sebagai Tuhan, dan hakikat ketuhanannya adalah memerintah dan menuntut kepatuhan. Tentu kita ingat bacaan Injil hari-hari dan akhir hari ini, khususnya khotbah di bukit. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan bagaimana dengan diri kita sendiri? Bagaimana tanggapan kita pribadi akan perintah-perintah Yesus? Patutkah kita dengan sabda-sabda dan perintahnya? Apakah kita menerima Yesus sebagai Tuhan? Junjungan, pangeran kita? Apakah kita menanggapi kewibawaan Yesus dengan penuh taat dan patuh? Masalah bukannya berapa banyak ajaran Yesus dalam Alkitab yang kita baca dan paham, tapi seberapa jauh cinta dan patuh kita akan sabdanya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi sampai sini kamu sudah paham bahwa kewibawaan Yesus Kristus perlu kita contoh dalam kehidupan kita. Saya ingin bertanya, mungkin kamu belum mengerti dan paham apa arti wibawa itu sebenarnya. Saya coba tanya, apa arti wibawa dalam pengertian kamu sendiri? Mungkin ada yang berkata, wibawa itu adalah satu ketegasan atau bersikap disiplin di depan orang. Dan mungkin ada yang menjawab, disiplin itu adalah satu sikap berani mengambil keputusan. Saya menjawab saat ini, mungkin jawaban kamu tidak 100% benar
dan tidak 100% salah. Jawaban yang tepat, wibawa itu adalah satu sikap di mana memang betul-betul 100% itu dari hati kita dan diri kita sendiri. Di video-video sebelumnya, saya membahas apapun segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu berasal dari hati kita sendiri, bukan berdasarkan atas ikut-ikutan orang lain. Contohnya kita sebagai orang Kristen, di mana mungkin kita mempunyai persekutuan, di mana mungkin kamu ditunjuk sebagai ketua ataupun wakil ketua dalam persekutuan tersebut. Kamu tahu kan apa tugas kamu sebagai ketua di persekutuan tersebut? Mungkin ya sebagian mempunyai aturan, misalnya harus mengetahui apa jadwal-jadwal yang akan diadakan, mungkin di kemah ataupun ya acara-acara di gereja, atau membuat jadwal di mana akan diadakan misalnya di rumah si A atau si B pada tanggal-tanggal tertentu. Nah, kamu diharuskan mempunyai tugas tersebut. Tetapi kebanyakan kita sebagai orang Kristen, satu, sifat penakut, yaitu takut dengan apa yang belum terjadi pada saat itu. Dia sudah berpikir, misalnya minggu depan ada acara di keluarga ini. Tetapi ketua tersebut berpikir, apa yang harus bisa saya lakukan? Merasa tidak sanggup atau tidak mau melakukan tugas-tugas dia. Jadi perlu saya tekankan, apapun mungkin tugas-tugas dari gereja itu adalah satu panggilan Tuhan yang harus kita laksanakan. Kamu ingin berkat daripada Tuhan, tetapi kamu tidak mau melakukan pekerjaan ya mungkin dari gereja ataupun dari persekutuan, perkumpulan kamu. Ini yang perlu kamu garis bawahi. Segala sesuatu agar kita mendapatkan upah, kita harus selalu mengutamakan atau bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditugaskan bagi kita. Nah, berwibawa mungkin adalah satu sikap yang perlu kita teladani dalam hidup kita. Saya akan memberikan trik bagaimana menjadi diri yang selalu bisa mengambil keputusan 100% itu dari diri kita sendiri. Nah, yang pertama, coba taruh di pikiran kamu. Apapun keputusan yang kamu ambil itu tidak ada salahnya. 100% itu berdasarkan dari hati kamu. Kamu tidak akan mati jika keputusan yang kamu ambil itu akan salah. Mungkin sebagian orang untuk awal tidak akan menerima keputusan kamu. Tapi perlu diingat, segala keputusan itu berdasarkan iktikat yang baik dan tujuan yang baik, bukan dengan tujuan-tujuan yang menyesatkan. Nah, ini yang perlu kamu garis bawahi. Apapun keputusan-keputusan kamu, segala sesuatunya itu harus berdasarkan juga kepada kebenaran firman Tuhan. Contoh yang sangat perlu kamu contoh saat ini yaitu misalnya di tempat pekerjaan kamu, di mana di situ kamu harus memutuskan keputusan. Jika kamu ngambil keputusan itu, kamu harus tahu konsekuensinya dan benar-benar itu 100% dari hati kamu. Mungkin ada yang sebagian yang berpikir, jika saya mengambil keputusan ini, nanti saya akan dipecat oleh pimpinan saya. Atau jika saya mengambil keputusan dari hati saya akan dijauhi oleh teman-teman saya. Atau misalnya, kamu mengambil keputusan, misalnya mundur dari satu organisasi, maka kamu tidak mempunyai satu organisasi lain yang bisa menerima kamu. Nah, di sini
perlunya kewibawaan diri kita mau menerima apapun yang itu benar-benar jati dirinya dari diri kita sendiri. Jadi, kamu bisa mengambil keputusan itu bukan berdasarkan dari pendapat orang lain yang jati dirinya itu tidak nyaman bagi diri kamu sendiri. Jadi, coba segala sesuatu yang kamu ambil memang benar-benar dari diri kamu sendiri. Mungkin untuk awalnya banyak yang tidak menyenangi kamu. Tapi ingat, satu saat orang melihat kamu dengan kewibawaan kamu, menyukai karakter kamu, saya yakin banyak orang yang akan berpihak kepada kamu suatu saat nanti. Ingat kata-kata saya ini. Coba lakukan dengan hatimu, dengan pendirianmu. Jangan menjadi orang yang pelin-pelan. Karena manusia itu ucapan yang dipegang dan tindakannya, bukan asal keluar saja. Ingat, manusia ucapan yang harus dipegang dan dilakukan agar kita banyak disenangi orang lain di sekitar kita. Jadi, misalnya saat ini kamu yang ingin resign mungkin dari pekerjaan kamu karena kamu mungkin mengambil keputusan untuk mencoba pekerjaan lain atau mencoba usaha-usaha baru. Kamu udah tahu konsekuensinya bagaimana untuk kedepannya nanti. Jangan mengambil keputusan dengan tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Coba pikirkan, sama seperti Yesus, apa yang dia ucapkan, dia selalu melakukannya. Dan perkataan dia tuh memang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Di situ kita bisa meneladani bagaimana sifat-sifat Yesus dalam diri kita sebagai orang Kristen yang percaya akan segala ucapan yang keluar dari mulutnya. Nah, saat ini kita sebagai orang Kristen jangan mau lagi selalu melihat kehidupan orang lain dan mencontoh perilaku orang lain yang itu bukan ada dari diri kamu sendiri. Jadi cobalah belajar menjadi diri sendiri. Karena kewibawaan kamu akan tampak pada saat kamu mau melakukan sesuai dengan hati kamu. Dan jangan lupa tetap selalu minta hikmat daripada Tuhan. Karena pada dasarnya segala sesuatu pengetahuan itu berasal daripada Tuhan, bukan dari pengetahuan kita sendiri. Makanya berulang kali, apapun segala tindakan kita lakukan, kita tidak bisa lepas dari namanya kekuatan daripada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sampai di sini saya harap kamu sudah memahaminya. Lalu apakah dengan cara itu sudah cukup, Mas Roni? Ada cara yang terakhir, yaitu saat bangun pagi, saya meminta tolong saat ini. Kamu bisa katakan apapun yang saya lakukan dengan menjadi diri sendiri tidak membuat saya mati. Ingat, sekali lagi, katakan apapun yang saya lakukan dengan menjadi diri sendiri tidak membuat saya mati. Camkan ini pada pagi hari saat kamu bangun pagi. Di situ kewibawaanmu akan teruji dan benar-benar menjadi diri kamu sendiri. Seperti contohnya saat ini, saat kamu mendengarkan saya berbicara, saya yakin
Kamu mungkin sebagian mendengar saya yang berbicara saat ini, mungkin kamu dengar ya masuk akal ataupun bisa juga diterima. Nah, satu hal yang menjadi wibawa saya, apa yang saya katakan dan apa saya ucapkan itu berdasarkan pengalaman saya juga pribadi. Dan mungkin awalnya saya merasa ini tidak terbiasa. Tapi saya ambil komitmen bahwa segala sesuatu yang bikin saya nyaman ataupun keputusan-keputusan yang saya ambil itu memang saya sudah pikirkan jauh hari. Dan tidak begitu cepat atau dengan begitu spontan saya mengambil satu keputusan. Terkadang ya secara pribadi saya berdoa, saya bawa di dalam Tuhan, saya minta hikmat daripada Tuhan. Jadi saat ini kita sebagai orang Kristen, jadilah orang yang berwibawa mengikut contoh daripada Tuhan Yesus. Karena dia adalah teladan bagi kita. Nah, itu saja pesan dari saya. Saya harap kamu bisa untuk mengikuti dengan beberapa hal yang telah saya jelaskan. Dan kamu tulis hasilnya di kolom komentar. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan cara-cara yang telah saya jelaskan